Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Uskup dan kebenaran Injil. Pewartaan Injil. Dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, Gereja Yesus Kristus diberi kuasa untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Pada mulanya berita Injil ini tidak ditulis melainkan hidup di dalam hati dan pikiran murid-murid Yesus, terutama ke-12 murid Yesus. Ke-12 rasul terlatih untuk memahami dan mengajarkan amanat Yesus sebagaimana belum pernah dilakukan orang lain, karena mereka mempelajarinya dengan berjalan bersama Yesus melalui saat-saat pencobaan dan kemuliaan. Demikianlah sejak awal Kristianitas, pengajaran rasul-rasul, Yesus adalah sumber yang paling diandalkan mengenai kebenaran tentang Yesus. Pada saat awal itu, pengajaran para rasul disampaikan secara lisan dari orang beriman yang satu kepada orang beriman yang lain, dari komunitas yang satu kepada komunitas yang lain. Tak ada yang perlu dituliskan, karena orang terbiasa untuk mengingat kisah-kisah penting dengan teliti. Di samping itu, pengikut-pengikut Yesus mengharapkan bahwa Ia akan kembali setiap saat untuk membangun kepenuhan kerajaan-Nya. Penyampaian kabar baik secara lisan dinamakan tradisi lisan. Tradisi dengan sederhana artinya adalah sesuatu yang diberikan, diteruskan atau dipancarkan dari seseorang atau suatu kelompok kepada yang lain. Kata Yunani bagi tradisi, paradosis, adalah istilah yang dipakai Paulus untuk menjelaskan bagaimana ia menerima Injil dari Yesus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 3-4. Paulus menulis dengan cara yang sama tentang pengajaran Ekaristi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 23. Paulus mengakui bahwa ia hanya mengajarkan tradisi yang telah disampaikan kepadanya, baik dari para rasul maupun dari Tuhan sendiri. Inilah jaminan dari kebenaran pemberitaannya. Dan dengan demikian, ia dapat meyakinkan pendengarnya bahwa bila mereka berpegang teguh pada hal itu, mereka akan diselamatkan. Paulus juga mendesak gereja di Tesalonika, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 15. Secara tertulis menunjukkan cara lain bagi penyampaian kabar baik itu oleh Paulus dan rasul-rasul lain. Sekiranya ada seorang Kristen di Tesalonika pada awal tahun 50-an sesudah Masehi, Anda akan mendengar surat-surat Paulus dibacakan untuk pertama kali kepada pertemuan jemaat. Peran uskup. Sudah jelas bahwa para rasul sendiri tidak dapat menyampaikan Injil kepada setiap orang di dunia. Pada pokoknya jumlah mereka tidak cukup. Lagi pula mereka tidak hidup untuk selamanya. Oleh karena itu mereka yang telah menerima kabar baik dari para rasul itu diwajibkan untuk menyampaikannya sendiri kepada orang-orang lain. Surat kedua Timotius berbicara tentang hal itu. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Surat
Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius bab 2 ayat 20. Siapakah orang-orang yang dapat dipercayai, yang bertanggung jawab atas pengajaran Injil? Surat-surat Paulus kepada Timotius dan Titus berbicara tentang berbagai penatua di dalam komunitas Kristiani. Para uskup, episkopio, presbiters, presbiteroi, dan diakonoi. Salah satu kualitas utama dari seorang uskup adalah bahwa ia seorang yang cakap mengajar orang. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 3 ayat 2. Surat kepada Titus, seorang murid Paulus yang lain, lebih jelas lagi. Di dalam pengajarannya, uskup, ia harus berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Surat Rasul Paulus kepada Titus bab 1 ayat 9. Pada gereja perdana, uskup adalah penatua dengan tanggung jawab utama mewartakan dan mempertahankan pesan otentik Yesus di dalam gereja setempat. Banyak tulisan Kristiani pada zaman awal membuktikan hal ini. Pada tahun 96 Masehi, 30 tahun setelah Paulus wafat, gereja di Korintus menerima surat yang keras dari Clementus yang merupakan penatua, kemungkinan uskup dari gereja di Roma. Clementus menegur sekelompok orang Kristen tertentu yang mencoba menyingkirkan penatua-penatua yang sah di gereja Korintus. Clementus berpendapat bahwa sama seperti Allah mengutus Yesus dan Yesus memilih para rasulnya, para rasul itu menunjuk orang-orang pertama yang mereka pertobatkan. Setelah mengujinya di dalam roh, menjadikannya uskup dan diakon dari umat beriman di masa depan. Kepada orang-orang itu dipercayakan kewajiban untuk mewartakan Injil. Menurut Clementus, para rasul juga mengajarkan bahwa bila orang-orang yang mereka tunjuk meninggal, orang-orang lain yang disetujui harus meneruskan pelayanan mereka. Dengan demikian, Clementus menyadari bahwa Injil harus diteruskan melalui pergantian para penatua tanpa putus, bersumber dari para rasul sendiri. Ia menyimpulkan bahwa komunitas harus membetulkan orang-orang yang menentang kewenangan uskup-uskup dan penatua-penatua yang sah. Pada tahun 110 Masehi, Ignatius, uskup Antioquia, dikirim ke Roma untuk dimartir. Ia menulis surat-surat kepada banyak orang Kristen di dalam perjalanan. Di dalam setiap surat, ia mendesak umat untuk menghormati dan mentaati uskup mereka seperti kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia menulis kepada gereja di Trales, bila kalian menaati uskup sebagai Yesus Kristus, kalian seperti anggapanku, hidup bukan hanya secara manusiawi, namun juga secara Yesus Kristus. Karena itu, pentinglah tidak bertindak tanpa uskup. Mengapa para pemimpin Kristen perdana meletakkan wewenang uskup pada tempat yang amat penting? Salah satu alasan terpenting adalah bahwa para uskup melindungi Injil Yesus Kristus. Ketika Paulus memperingatkan Timotius, saat itu ada banyak pengajar palsu yang berusaha mengaburkan iman yang benar. Sekitar tahun 185 Masehi, Irenaeus, uskup Lyon, Prancis, membela iman terhadap pengajar palsu dengan mengadakan kilas balik Injil yang benar kepada akar-akar pengajaran para rasul. Ia menulis, tradisi para rasul yang dinyatakan kepada seluruh dunia terlihat di setiap gereja oleh mereka yang ingin mempertahankan iman. Kita dapat menghitung mereka yang diangkat oleh para rasul sebagai uskup di dalam gereja dan pengganti-pengganti mereka hingga zaman kita ini. Tak seorang pun di antara mereka mengajarkan atau memikirkan gagasan-gagasan para pengajar palsu yang tidak benar. Kemudian Irenaeus melacak urutan uskup di dalam gereja yang agung, paling tua dan terkenal yang didirikan dan dibangun di Roma oleh dua rasul yang mulia, Petrus dan Paulus itu. Tentu saja gereja di Roma sudah ada sebelum pelayanan Paulus di sana.
karena sudah terbangun dengan baik ketika ia tiba di sana sebagai tawanan. Namun karena Petrus dan Paulus telah memberikan pengajaran akhir mereka kepada para penatua dan uskup-uskup di Roma, gereja ini selalu memiliki kedudukan yang istimewa, penting di dalam Kristianitas awal. Irenaeus beranggapan, bagi setiap gereja harus ada keselarasan dengan gereja ini, Roma, oleh karena keagungannya yang istimewa, yaitu umat beriman dari segala penjuru, oleh karena tradisi para rasul dipelihara di dalamnya oleh mereka dari semua penjuru. Ringkasnya, pada umumnya disetujui di antara para ahli sejarah bahwa ada pada pertengahan abad kedua, setiap komunitas Kristen setempat dipimpin oleh satu uskup. Uskup tersebut terutama bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mewartakan tradisi rasuli asli tentang hidup dan pengajaran Yesus Kristus. Uskup itu menolak pengajaran palsu, memelihara persatuan di dalam gereja setempat dengan melayaninya sebagai gembala utama, dan bertindak sebagai pembicara resmi dari umat setempat di dalam gereja yang lebih besar. Pengajaran resmi yang sah atau magisterium menjadi sarana utama dalam mempertahankan dan mewartakan Injil Yesus yang benar di dalam gereja perdana. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi.